Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah ini juga pas menggambarkan profesi dan karir seorang Dito Sitompul yang tak lain merupakan anak pengacara kondang Hotma Sitompul. Memantapkan karir sebagai pengacara tak lepas dari figur sang ayahlah yang menginspirasi Dito. Dalam menangani sejumlah kasus besar, Hotma kerap menjadi sorotan karena gaya bicaranya yang lugas. Langkah profesi lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada ini dimulai dari LBH Mawar Saron, lembaga bantuan hukum yang didirikan untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hotma menjadi sosok ayah dan panutan, tak hanya melalui perjalanan karirnya, namun juga sebagai pejuang keadilan. Kalau kita berbicara mengenai perjalanan karir dan profesi, kebanyakan atau contoh nyatanya tidak terlalu jauh atau tidak lepas dari profesi orang tuanya sendiri. Salah satunya adalah profesi lawyer atau pengacara. Seperti pengacara muda, ini mungkin kalau ngelihat dia tuh kayak ngelihat bapaknya. Saya kenal bapaknya udah dari zaman dulu. Ada anak dari Bang Hotma Sitompul, ada Dito Sitompul. Halo. Dito apa kabar? Baik, puji Tuhan, sehat. Hebat ya. Tahu Bang Hotma zaman-zaman aku masih liputan duluan. Dulu pasti sering liput sidang gitu kali ya. Iya. Dito umur berapa? Aku sekarang 35 tahun. 35 tahun. Iya. Jadi udah jadi pengacara di profesi ini for almost 10 years lah. Okay. Iya, 10 tahun lebih lah. Lulus soalnya 2013. Ya, jadi 10 tahun pengacara lebih. itu tekanan dari papa atau pastinya ada inspirasi dari Bapak ya. halus ya bahas Halus, inspirasi. iya. Bukan gitu. tekanan, oke. Terinspirasi. Meneruskan legacy papa gitu. Iya, Atau ada salah satunya ya pasti nggak bisa bohong juga lah kalau besar peran dari papa. Dulu pas zaman SMA mau milih mata kuliah pun juga papa pasti ya akan mengarahkan kan secara tidak langsung. Cuman emang timbul dari hati saya juga, ya udah saya mau coba dunia hukum karena saya melihat ya papa hari-hari bekerja seperti apa kan. Jadi long story short, akhirnya saya waktu itu masuk ke Universitas Gadjah Mada di tahun 2009. Oke, tapi pernah ada ucapan dari bapak kamu harus jadi pengacara gitu? Enggak sih, Enggak. papa sih lebih membebaskan, cuman mengarahkan. Nah, dia nggak pernah kayak Dito kamu harus ya, nggak pernah. Nggak Dia pernah. tipe yang ya let it Tapi bapak tuh flow, kan keras, cuman ya kan? tetap mengarahkan, udah kelihatan dia mau mengarahkan. Oh, Iya. oke. Kalau ke anak-anak sih keras sih enggak ya, Enggak. lebih tegas mungkin. Kalau keras sih enggak, dia karena nggak pernah ngomong kasar apa gitu enggak. Halus aja ngomongnya. Nah itu yang bikin kan, aduh Nyes gimana nih? ya. Nyes. Oke, inspirasi tentunya dari papa karena mungkin ngelihat dari kecil gimana Iya. perjalanan papa gitu. Artinya banyak bertukar pikiran, ya pasti soal- dong. Pastinya ya. Jadi mentor soal- terbaiknya pasti papa sendiri kan? Iya, tentu pasti papa sendiri yang benar-benar mentorin saya sejak saya lulus dulu. Dulu mungkin awal saya sempat juga kerja di corporate law firm, cuman bentar aja habis itu akhirnya papa bilang udah kamu coba di LBH, LBH Mawar Saron. Akhirnya saya lanjut ke LBH Mawar Saron waktu itu. Dan saya ngelihat bagaimana kesulitannya banyak masyarakat yang nggak mampu itu untuk mendapatkan akses keadilan. Dan di LBH itu kan benar-benar terpampang nyata ya. Banyak klien yang datang dan hari-hari ya emang kerjaannya kita sidang untuk ngurusin perkara yang orang-orang tidak mampu. Dan itu kan ibaratnya semakin mengais hati ya. Like father like son, menyandang nama Sitompul Iya. dan orang-orang tahu pasti anak Betul. Mas Sitompul, pressure nggak? Nah dulu, Karena orang pasti jujur, akan comparing, iya, dulu kan? comparing. Dulu ada tuh seakan-akan kayak saya harus mengalahkan papa, saya harus lebih dari papa. Ibaratnya kan seperti itu. Cuman kembali lagi, ternyata identitas saya tuh bukan diukur dari pekerjaan saya. Sekarang saya udah melihatnya di sisi itu. Bahwa saya nggak mau melihat diri saya sendiri, identitas saya tuh dari pekerjaan. Apa? Sebagai lawyer gitu. Karena kalau misalnya saya melihat identitas dari pekerjaan, pasti ujungnya saya akan comparison. Saya akan mulai membandingkan dengan papa saya atau dengan rekan kerja saya atau dengan anak-anak pengacara yang lain, pasti ujungnya akan membandingkan. Nah, saya nggak mau seperti itu, makanya saya tahu bahwa identitas saya bukan dari pengacara saya, jadi saya mau ya menjalankan dengan talenta apa yang Tuhan telah berikan kepada saya dengan maksimal yang saya bisa, gitu aja. Oke, jadi kalau misalkan, pasti kan orang akan punya anggapan gini,
Ya iyalah itu privilege anaknya Hotma Iya. Sitompul. Nah itu ada, saya selalu dikasih tahu gini, dari hati kan timbul ibaratnya kayak apa yang dari hati itu akan timbul kan. Jadi kalau misalkan orang nggak bisa menjaga mulutnya atau ibaratnya selalu membandingkan kita, kan kita nggak bisa. Itu bukan tanggung jawab kita untuk ngatur orang itu. Cuman tugas kita apa? Yang mengatur ekspektasi hati kita. Karena ujungnya kalau misalnya kita melihat orang lain, perkataan orang lain, comparison dari orang lain, atau cacian orang lain, yang ada kita overwhelmed terus, ya burn out terus. Tapi pernah ada yang skeptis kayak gitu? Ya pasti ada. Pasti ada. Tapi saya nggak mau dengar. Masalahnya ya saya tahu identitas saya seperti apa, saya tahu bisa menjaga hati saya, jadi saya nggak mau dengerin yang kayak gitu sih. Iya sih, oke. Jadi pengacara berarti memang tentu ada andil dari orang tua, Iya, ada andil pasti. dari papa, ada di situ. Terus tapi memang panggilan hati juga. Oh Iya. ternyata memang di sini passionnya ini yang Ya, menggerakkan. karena benar-benar yang dulu kalau boleh sharing sedikit, setelah saya S2 saya sempat tuh di tahun 2015 ke 2016 saya lulus S2 di UK, saya pulang tiba-tiba saya bilang ke papa, saya nggak mau jadi lawyer deh kayaknya. Oh iya? Iya, ada Sempat ngomong gitu? Ada sempat karena ada keprihatinan kayak melihat kondisi hukum yang porak-poranda, nggak semakin betul juga. Saya berasa kayak ngapain sih jadi lawyer, udah hancur juga ibaratnya kayak gitu. Terus tau nggak saya mau jadi apa? Saya mau jadi fotografer. Karena hobi saya fotografi. Jauh ya? Itu hobi aja. Cuman lambat laun saya memikirkan lagi. Ternyata kalau saya hanya menjalankan kehidupan ini untuk kemauan saya aja, itu kayaknya egois ya, self-centered banget. Sedangkan saya tahu saya ini harus menjadi terang dan garam buat orang-orang di sekitar saya. Dan kalau saya tahu bahwa Tuhan memberikan sekarang ini kepercayaan yaitu LBH maupun kantor komersil, berarti kan ada sesuatu yang emang Tuhan mau saya jalankan. Legacy apa yang saya mau lanjutkan. Ya. Jadi akhirnya waktu itu sempat juga kayak berseteru sama papa. Cuman habis itu akhirnya saya kayak take time. Akhirnya saya lihat kembali bahwa ternyata kehidupan ini bukan untuk saya aja. Emang kalau Tuhan Itu udah titik balik ya? Itu titik balik bahwa kalau kamu udah emang dilahirkan seperti ini, itu bukan your choice juga. Kamu dilahirkan sebagai anak Hotma Sitompul, berarti kamu punya panggilan lebih lagi nih. Yang pastinya apa? Ya untuk menjadi terang dan garam. Dan sekarang saya percaya bahwa melalui LBH ini, bahkan setelah papa udah nggak ada, menurut saya legacy yang papa tinggalkan yang terbesar buat saya itu lembaga bantuan hukum ini. Oke, Gitu. ini juga sekaligus mematahkan persepsi kalau di luar sana pengacara yang udah punya nama itu pasti rate cardnya mahal. Iya, mungkin kalau misalkan ada nama, tentu kalau dari segi komersial pasti ada karena itu ujungnya kan bisnis, bukan sosial ya, bukan yayasan. Kalau LBH kami murni lembaga bantuan hukum, murni gratis dari awal sampai akhir kita melakukan pembelaan dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai dengan persidangan itu full gratis, nggak akan pernah kita minta klien bayar. Tadi Dito sempat mention ada titik di mana tidak mau menjadi pengacara karena alasannya distrust ya. Ya, kayak ini kita masih bisa percaya hukum. Nah, itu mungkin gambaran yang terjadi sekarang. Itu kan 2015. Dan sekarang 11 tahun kemudian ya kan, itu yang gambaran yang kita tangkap paling tidak sebagian besar masyarakat. Apakah kita masih bisa dan harus percaya dengan hukum? Apakah keadilan itu tetap ada? Bagaimana para penegak hukum, pengacara, jaksa, kepolisian, semuanya? Iya, kalau saya melihat bagaimanapun kan kita harus bisa menjadi terang ya. Even pun lilin kecil aja mungkin kalau di tengah kegelapan dia akan bisa jadi bersinar kan. Jangan sampai dengan hadirnya kita justru kita memperburuk keadaan itu. Justru kita harus bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang orang bilang ini udah hancur, ini nggak ada pengharapan. Justru kita harus memberikan pengharapan. Betul sulit menghadapi itu semua, berjalan dengan kekuatan sendiri pun itu sulit. Makanya kita butuh Tuhan untuk bisa bantu kita sebenarnya. Dan saya percaya banget, karena saya percaya terhadap spiritual juga, ya saya menjalankan semua ini harus bersama dengan sosok yang lebih besar, yaitu Tuhan sendiri yang bisa membuat saya bisa terus berdampak. Karena pada ujungnya saya pikir keadaan hukum saya yakin dan even dalam keadaan dunia tidak akan makin baik. Tidak akan makin baik.
Tapi bagaimana kita sebagai pribadi ya tetap bisa menjadi terang, bisa menjadi garam buat orang-orang di sekitar kita aja sih. Iya, ujungnya. tapi Papa meninggal pada umur 75 ya di tahun 2020. 5 ya, iya, mungkin sekitaran 2025. setahunan yang Setahun, lalu. iya. Oke, tapi menuju. Tapi kan waktu itu emang udah sakit juga kan, sakit, udah betul. kurang lebih udah 2 tahunan lah. Mungkin pernah ada pesan gitu ya dari Papa bahwa ya tantangan ke depannya kamu akan lebih sulit Pasti, lagi. dia pun juga kondisi gitu. hukumnya, Iya. ya kan? Ya, itu udah. Dia selalu bilang juga selama dia menjadi pengacara 35 tahun lebih, dia menganggap bahwa ini nggak makin lebih baik. Dia melihat sendiri makin berantakan. Cuman ya dia tetap berpesan kepada kami bahwa jangan putus asa. Ya tetap berpengharapan lah. Apa yang mau disampaikan untuk anak-anak muda? Karena kan Dito memulainya pun Iya. di usia yang sangat muda ya, yang harus masih bisa menumbuhkan trust-nya, kepercayaan bahwa hukum masih bisa tetap ditegakkan, keadilan tetap ada, Iya. Bisa jadi penegak hukum yang ideal, ya kan, Mungkin walaupun dengan kalau kondisi saya yang bisa sekarang. di awal, kalau saya bisa memberikan nasihat juga kepada teman-teman yang mungkin yang baru lulus, bekerjalah dengan hati dan kalau bisa mulai dari LBH gitu. Kenapa sih harus dari LBH? Ya mungkin di situ akan kalian lihat sendiri, pengalaman kalian lihat sendiri bagaimana orang susah itu mendapatkan keadilan. Jadi hati kalian dulu yang kalian bangun. Betul, emang kalau misalnya di LBH mungkin gajinya juga emang nggak segede itu. Iya. Karena kalau misalnya kita Ibaratnya duitnya nggak ada lah duitnya ya. nggak ada lah ibaratnya. Cuman kan kita mau mulai dengan hati yang benar dulu. Jangan sampai kalau kita udah mikirin komersil terus, jadi apa-apa nanti pikirannya jadi duit terus. Ibaratnya ya komersial aja mikirnya, nggak ada soal hati lagi. Jadi kalau boleh ya misalkan mau meniti karir, mulailah dengan di LBH gitu. Kalau modal jadi pengacara tuh harus apa? Harus galak gak sih? Sih kayak tegas aja dan tahu kapan bisa. Gini, papa saya dulu bilang, kamu kalau menjadi pengacara boleh marah, boleh tegas, tapi jangan marah-marah. Jadi jangan marah-marah terus, kan jadi konyol nih orang marah-marah, pemarah. Ada momen-momen emang kita harus tegas, ada momen-momen ya kita lay low aja gitu. Oke, terima kasih. Dito Sitompul, sukses untuk karirnya. Siap. Masih 35 tahun, 35 perjalanan tahun. masih panjang. Masih panjang. Ya, privilege itu kan gak bisa lepas dari kita kan. Betul. Apalagi menyandang memang orang tua yang punya nama Iya. besar, ya kan, figur yang besar. Tapi gimana kita bisa memanfaatkan, jadi nggak ngekor terus gitu ya. Iya. Ya kalau nama kan nggak bisa diganti Iya kan. betul, kan bukan kemauan saya juga It's ya. our choice Iya, kan. it's our Oke, choice, sukses gitu. itu sekali lagi untuk karya. Terima Siap, kasih sudah thank datang di you. Talk Is Fun kali ini. Dan usai jeda kita masih akan kembali, tetaplah bersama kami.